Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Chaetocephalus dan Eubotirum. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, sebaiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswa dari Prodi Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan, PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Nur Padilah, yang kedua Regita Dwi Aprilia, yang ketiga Devia Ruswidia, yang keempat Beri Tegar Setiawan, yang kelima Anissa Dwi Damayanti, yang keenam Nadia Ismi Alvara, dan yang ketujuh Doni Setiawan. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang Chaetocephalus. Berikut adalah klasifikasi dan morfologi dari Chaetocephalus. Chaetocephalus merupakan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Formicinae, subfamili Myrmicinae, genus Chaetocephalus, spesies Chaetocephalus truncates. Berikut juga adalah morfologi dari Chaetocephalus truncates, yaitu termasuk parasit cacing pita atau Cestoda yang memiliki skolek dengan organ apikal berbentuk cangkir atau corong, dan strobila yang memiliki rangkaian alat reproduksi dan tidak memiliki segmentasi luar yang berbeda. Berikut adalah penjelasan tentang inang dari Chaetocephalus truncatus. Chaetocephalus truncatus adalah cacing pita yang tersebar luas di benua Eropa dengan prevalensi 80-90% dan memiliki intensitas hingga 80 parasit per ikan. Chaetocephalus truncatus menginfeksi hampir di seluruh ikan air tawar, terutama salmonid dan corygonid, tetapi juga dilaporkan dapat menginfeksi sturgeon. Chaetocephalus truncatus menggunakan crustacea, amphipoda, dan Gamarus pulex sebagai inang perantara dan ikan sebagai inang definitif. Berikut juga terdapat gambar dari isolasi Chaetocephalus truncatus menurut Kucal et al. 2014. Gambar Chaetocephalus truncatus yang diisolasi dari salmon truta. A merupakan bagian skolek, B bagian dorsiventral, C permukaan skolek yang ditutupi dengan Philitrich capilform. Predileksi dari Chaetocephalus truncatus. Chaetocephalus truncatus menyerang pada bagian usus ikan atau intestin ikan. Selain itu, Chaetocephalus juga menyerang pyloric caica maupun mukosa tunika, otot, dan kulit ikan. Berikut adalah siklus hidup dari Chaetocephalus. Chaetocephalus memerlukan inang perantara untuk dapat menyebar ke ikan. Telur-telur dari Chaetocephalus terdapat pada inang perantara lalu berkembang menjadi procersoid dan meninggalkan inang perantara untuk menuju inang definitif atau ikan. Ikan yang menjadi inang atau host dari Chaetocephalus adalah dari kelompok salmonid dan ikan trout. Berikut adalah penjelasan yang kedua, yaitu tentang Eubotrium. Berikut adalah klasifikasi dan morfologi dari Eubotrium. Eubotrium masuk dalam kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Cestoda, ordo Botriocephalida, famili Trianoporida, genus Eubotrium, dan spesies Eubotrium sp. Morfologi dari Eubotrium adalah bentuk dan ukuran dari Eubotrium didasarkan dari skolek, bentuk cakram apikal dengan adanya 4 atau lebih lekukan. Setiap skolek terdapat beberapa groves panjang hingga 300 mm dan lebar 4,5 mm. Bagian posterior terdapat strobia, terdapat kantung cirrus, serta testis antara proglotit yang berdekatan. Berikut adalah penjelasan tentang inang dari Eubotrium. Cacing pita dari genus Eubotrium merupakan parasit ikan yang tersebar luas baik pada perairan tawar maupun air laut. Eubotrium menyerang terutama pada kelompok ikan salmon dan trout yang merupakan inang definitifnya. Inang perantara dari Eubotrium adalah Copepod dan Cyclops venalis. Pada slide kali ini kami akan menjelaskan tentang predileksi dari Eubotrium. Eubotrium menyerang pada bagian usus, intestin, insang, otot hingga bagian kulit pada ikan.
Pada slide berikut ini kami akan menjelaskan bagaimana siklus hidup dari eubotrium. Eubotrium tawar maupun laut memerlukan inang perantara untuk dapat menyebar ke ikan. Siklus hidup cacing dewasa tumbuh pada usus ikan, lalu melepaskan telur ke lingkungan yang akan dimakan oleh inang perantara dari kelompok Copepod. Telur akan berada pada inang perantara hingga menetas menjadi plesiosaur. Kopepod lalu dimakan oleh ikan kecil yang sebagai inang pengangkut, lalu akan dimakan oleh inang definitif atau ikan besar. Plesiosaur yang berada pada tubuh ikan akan menembus usus dan berkembang menjadi dewasa. Berikut juga ada gambar dari siklus hidup eubotrium pada masing-masing inangnya menurut Bruno et al. 2006. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangan dan salah-salah kata, kami mohon maaf. Jika kalian ingin melihat referensi yang kami ambil dalam penjelasan ini, kalian dapat melihat pada slide berikutnya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.